Prawijaya dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. So, kalian di sini udah tahu belum tentang Fakultas Teknik? Jadi, Fakultas Teknik di Universitas Brawijaya itu terdiri dari 8 departemen. Salah satunya ada juga teknik elektro, dan teknik-teknik lainnya seperti teknik pengairan, ada perencanaan wilayah kota, dan juga ada arsitektur. Nah, di sini di kampus Pos 62 kita juga bakal bahas 8 berita pilihan dari kampus Malang, Makassar, Bandung, dan juga Semarang. Materi layanan disabilitas menjadi salah satu materi pada hari ketiga program PKK Maba 2025. Materi disampaikan oleh tim dari Pusat Pelayanan Disabilitas Universitas Brawijaya. Subaidah Ningsih dari Pusat Layanan Disabilitas mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan materi mengenai layanan disabilitas yang sudah berjalan di Universitas Brawijaya. Materi ini menjadi bekal bagi mahasiswa untuk bersikap inklusi di kemudian harinya selama berkuliah di kampus Universitas Brawijaya. Jadi nanti kami akan menyampaikan jenis-jenis layanan yang kami berikan untuk adik-adik penyandang disabilitas maupun mahasiswa bukan penyandang disabilitas. Karena program SLDPI itu tidak hanya untuk adik-adik penyandang disabilitas tapi untuk semua mahasiswa UB. Juga kami sampaikan perlunya bekerja sama bersama antara mahasiswa penyandang disabilitas dan tidak, sehingga mereka bisa bersama-sama menghasilkan perubahan yang baik ke depannya. Baik, tantangan di UB sendiri untuk inklusivitas itu yang pertama persamaan paradigma. Nah, ini sangat berat karena sebetulnya ini adalah bicara tentang pola pikir, di mana ini sangat sulit menyatukan berapa ribu kepala pada satu konsep yang sama, sehingga kami masih banyak mendapatkan tantangan, bisa cultural barrier, jadi tantangan budaya, structural barrier, tantangan struktural, maupun regulation barrier, adanya hambatan-hambatan secara regulasi. Itu mungkin tantangan terbesar yang kami hadapi. Pusat Layanan Disabilitas mengakui masih terdapat tantangan dalam mewujudkan inklusi, namun hal tersebut akan selalu dikomunikasikan dengan berbagai pihak agar ditemukan jalan keluar yang tepat. Banyaknya jumlah mahasiswa dan posisi fakultas yang tersebar di berbagai gedung membuat faktor keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja menjadi hal penting bagi Universitas Brawijaya. Untuk itu materi mengenai K3L yang ada di lingkungan kampus menjadi perhatian penting dan diberikan kepada mahasiswa baru sejak dini. Ketua Divisi K3L Profesor Komariatus Solihah mengatakan materi ini penting agar mahasiswa baru dapat mengetahui dan mampu bertindak jika terjadi kondisi darurat yang berkaitan dengan keamanan, kesehatan dan keselamatan di kampus. Salam pagi, kami dari Divisi K3L bersama tim kami yaitu akan mengisi untuk Maba 2025. Selamat datang anak-anakku mahasiswa 2025, selamat bergabung di Universitas Brawijaya kecintaan kita. Salam zero accident kami, untuk materi pada pagi hari ini dari tim kami akan mempresentasikan pengenalan K3, bagaimana anak-anakku akan selama 4 tahun maksimal ya, jangan lama-lama di UB, 4 tahun untuk menempuh ilmu dengan berbagai karakter, pertemuan dari seluruh Indonesia bahkan dunia bergabung di Universitas Brawijaya. Dalam aktivitas kuliah sehari-hari pasti banyak resiko dan bahayanya. Untuk itu anakku harus mengenal apa itu K3, keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Universitas Brawijaya. Salah satunya nanti yang kami presentasikan adalah bagaimana anakku berkendaraan di dalam lingkungan kampus. Maksimal hanya boleh 20 km per jam. Kemudian yang kedua, bagaimana anakku harus mengetahui mitigasi bencana ketika terjadi naudzubillah min dzalik ya, karena gedung bertingkat. Kalau terjadi gempa, kemudian banjir, kemudian juga kebakaran, bagaimana jalur evakuasinya, titik kumpulnya di mana. Kemudian ketika anakku turun tangga tidak boleh memegang HP karena resiko akan fokus kepada HP dan anakku terjatuh, kepleset dan lain-lain. Kemudian bagaimana mencintai kampus dengan green kampus, anakku jangan buang sampah sembarangan, kemudian attitude-nya yang baik seperti apa, itu kunci-kunci yang harus diketahui oleh mahasiswa baru untuk mengenal lingkungan kampus dengan aman, nyaman, dan bahagia. Materi ini menjadi langkah edukasi awal yang nantinya akan ditindaklanjuti di setiap fakultas,
Saat ini di setiap fakultas sudah terdapat sarana penanganan gawat darurat beserta personel yang sudah memiliki kualifikasi dalam K3L. Kegiatan pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru Universitas Brawijaya menekankan pada aspek digital. Aspek ini tidak hanya menjadi materi namun juga diimplementasikan dalam kegiatan selama 3 hari. Ketua Pelaksana PKK Maba Amelia Rizky mengatakan aspek digital menjadi perhatian panitia dalam mengelola kegiatan agar lebih efisien dan efektif. Selain itu, aspek digital ini juga menjadi penanda agar mahasiswa baru dapat beradaptasi dengan lebih cepat termasuk dalam penggunaan teknologi. Dengan Raja Brawijaya di tahun ini, itu kami lebih mengangkat terkait dengan tema yang mengarahkan kepada efisiensi untuk mahasiswa baru. Di mana yang berbeda dari tahun ini dan tahun sebelum-sebelumnya adalah salah satunya terkait dengan penugasan. Di tahun ini kami sangat memanfaatkan teknologi digital. Tidak hanya untuk mahasiswa baru, dari kami pun panitia memaksimalkan dan memanfaatkan teknologi digital sebagai wadah ataupun sebagai batu loncatan kami generasi muda untuk tetap terus tumbuh dan berkembang di tengah fluktuatifnya kondisi global yang ada saat ini. Dan kami pun sudah menyiapkan dari berbagai divisi terkait dengan alur komunikasi, alur koordinasi, guna kesuksesan Raja Brawijaya 2025. Suksesnya Raja Brawijaya 2025 ini juga tidak lain dan tidak bukan dan tidak terlepas dari seluruh stakeholder yang memang kami kesertakan di dalamnya. Melalui aspek digital ini, Rizky berharap kegiatan PKK Maba lebih lancar dan mampu menjadi jembatan bagi kehidupan mahasiswa baru selanjutnya. Sebelumnya, Rektor Universitas Brawijaya Profesor Widodo menekankan agar mahasiswa dapat lebih mandiri dan adaptif dalam kegiatan PKK Maba. Dirjen Perlindungan Pekerja Migran Republik Indonesia, Rinardi, berkunjung ke Universitas Brawijaya. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat kesiapan Universitas Brawijaya membuka Migran Center. Migran Center ini berfungsi sebagai tempat untuk informasi, penyiapan dokumen, hingga pelatihan keterampilan bagi warga yang ingin bekerja di luar negeri. Melalui Migran Center, warga dapat berangkat menjadi pekerja migran dengan legal dan dilengkapi berbagai kemampuan yang sesuai dengan negara tujuan. Ini menindaklanjuti kunjungan dari beberapa pejabat dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beberapa waktu yang lalu dalam rangka untuk kerjasama terkait dengan pembentukan Migran Center. Apa itu Migran Center? Migran Center itu adalah suatu tempat atau suatu lokasi yang kebetulan ada di universitas umumnya, dalam hal ini Universitas Brawijaya, yang semua entitas berada di situ dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Jadi di situ nanti ada terkait bagaimana peluang kerja di luar negeri, kemudian prosedurnya seperti apa, bekerja secara aman itu seperti apa, kemudian juga syarat-syaratnya apa. Kemudian di situ juga nanti ada entitas lainnya seperti misalnya sekaligus untuk pembuatan paspornya. Saya dengar di Universitas Brawijaya sudah ada imigrasi center. Sekalian nanti dia bisa bikin paspor secara resmi. Kemudian juga nanti ada terkait dengan dari aspek asuransinya, perlindungannya ada BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan lain sebagainya. Termasuk nanti bagaimana mereka berangkat juga harus dilindungi dari sisi kesehatannya. Ada sarana kesehatan yang memberikan mereka penilaian fit atau tidak fit untuk berangkat kerja ke luar negeri. Termasuk yang utama adalah kompetensinya dari sisi bahasa, kemudian dari sisi kompetensi untuk bekerja ke luar negeri sesuai skill yang dibutuhkan. Kira-kira seperti itu. Kontribusi Universitas Brawijaya dalam Migran Center ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah dan kampus untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang ingin menjadi pekerja migran secara legal dan berkualitas.
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Irjen Pol Drs Rusdi Hartono, MC, dan Wakil Ketua KPK Republik Indonesia, Dr. Johanis Tanak, SHMH, memberikan kuliah umum dalam pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, PKKMB Universitas Hasanuddin. Kegiatan tersebut dilaksanakan di JK Arenatorium Gor Unhas, Kampus Unhas Tamalan Rea, Senin 11 Agustus 2025. Sebanyak 10.418 mahasiswa baru Universitas Hasanuddin tahun 2025, mengikuti PKKMB yang tahun ini mengusung tema tumbuh dengan integritas, bergerak dengan daya, berdampak dengan karya. Dalam pemaparannya, Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono mengajak mahasiswa baru untuk mempersiapkan diri sejak dini, demi mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. 2045 Indonesia Emas. Jadi kami tadi sampaikan kepada adik-adik kita, generasi-generasi muda bangsa, agar mereka betul-betul siap untuk bagaimana cita-cita besar bersama itu dapat diwujudkan. Dengan beberapa poin yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan mereka memahami itu, mereka menyadari apa yang harus mereka lakukan. Sehingga 2045 Indonesia Emas betul sama-sama bisa kita ciptakan. Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI Dr. Johanis Tanak menegaskan pentingnya integritas sebagai pondasi kepemimpinan. Menurutnya, calon pemimpin masa depan harus memegang teguh norma hukum, agama, adat dan sosial dalam setiap tindakan. Mahasiswa ini calon-calon pimpinan bangsa di masa depan, menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka, tahun emas. Sehingga wajar kalau kemudian Pak Rektor beserta jajaran pimpinan di Universitas Hasanuddin mengundang saya maupun Pak Kapolda untuk memberikan pencerahan kepada para mahasiswa supaya mereka menjadi orang-orang yang punya kemampuan integritas kepribadian yang tinggi. Karena integritas yang tinggi akan melahirkan orang-orang yang mempunyai kepemimpinan yang baik. Karena integritas itu terkait dengan apa yang dipikirkan, apa yang akan dilakukan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Baik norma-norma aturan yang dibuat oleh pemerintah, norma agama, norma hukum adat, norma-norma sosial lainnya. Jadi harus sesuai dengan aturan. Jadi kami berharap para mahasiswa baru ini nanti dia dididik menjadi seorang pimpinan, nantinya menjadi seorang pimpinan yang punya karakter pimpinan yang berintegritas. PKKMB tingkat universitas juga menghadirkan sejumlah tokoh inspiratif lainnya yang berasal dari berbagai bidang, diantaranya adalah Panglima Kodam 14 Hasanuddin Mayor Jenderal TNI Windiyatno, pegiat pelestarian alam Abdul Haris Agam atau dikenal Agam Rinjani, tim ahli Wali Kota Makassar Andi Fatli Arifuddin yang akrab disapa Fatli Padi, juga pegiat literasi dan lingkungan hidup Darmawan Denasa. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV melaporkan untuk UB TV. Penerimaan Raya Mahasiswa Baru Universitas Padjadjaran atau Prabu 2025, resmi dimulai sejak 11 hingga 15 Agustus mendatang. Sebanyak 11.375 mahasiswa secara resmi dikukuhkan sebagai mahasiswa baru Universitas Padjadjaran oleh Rektor Unpad Profesor Arif S. Kartasasmita. Kegiatan Prabu 2025 ini dimulai dengan upacara resmi penerimaan mahasiswa baru dan sidang terbuka Senat Akademik. Dalam sambutannya, Rektor Unpad Profesor Arif S. Kartasasmita menyatakan bahwa penerimaan mahasiswa berhasil disaring dari 200.000 pendaftar dari semua jalur, yang artinya puluhan ribu pendaftar gugur mendapatkan kursi. Para mahasiswa baru Unpad yang saya banggakan, saudara-saudara berada di sini bukan karena kebetulan. Tahun ini Unpad menerima total 11.375 mahasiswa baru dari seluruh jenjang dan prodi. Penerimaan ini berhasil disaring dari total 210.982 orang pendaftar dari seluruh jalur. Artinya saudara-saudara menyisihkan puluhan ribu orang lain yang juga berjuang meraih kursi yang sekarang saudara-saudara duduki. Tak hanya itu,
Sejumlah kegiatan seperti penghargaan bagi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa yang sukses mengharumkan nama alma mater di tingkat nasional maupun internasional menjadi salah satu momen di rangkaian kegiatan hari pertama Prabu 2025 ini. Rektor Unpad Profesor Arif S. Kartasasmita memberikan apresiasi langsung kepada seluruh penerima penghargaan yang diserahkan di hadapan ribuan peserta Prabu 2025. Pemberian apresiasi ini mencakup berbagai prestasi, mulai dari akademik, penelitian, kewirausahaan, olahraga, hingga seni dan inovasi. Berasal dari berbagai jenjang, beberapa di antaranya ada mahasiswa berprestasi jenjang sarjana, Rizky Ramadan Said Zenida dari Fakultas Kedokteran, menjadi delegasi pemilihan mahasiswa berprestasi nasional Dikti Wilayah 4. Untuk jenjang diploma, penghargaan diberikan kepada Yeni Setiawati dari Fakultas Vokasi, yang juga menjadi delegasi pada ajang bergengsi yang sama. Adapun prestasi di kancah internasional, diberikan kepada atlet taekwondo dari Fakultas Ilmu Komunikasi, yang meraih medali emas kategori Kyorugi Senior Putra Under 87 kg pada turnamen internasional di Bangkok, Thailand. Kemudian ada UKM Lingkung Seni Sunda, yang berhasil memperkenalkan budaya Sunda di kancah internasional. Terakhir, ada tim inovasi dari Fakultas Kedokteran, berhasil membawa pulang sejumlah penghargaan pada International Conference and Exposition on Innovation 2025 di Filipina, termasuk Special Award dan People's Choice Award. Rangkaian acara dilanjutkan dengan kelas offline santai dan campus stand-up competition yang juga dilaksanakan di hari pertama Prabu. Terdapat banyak pembicara, seperti Rosiana Silalahi, Suci, alumni Unpad Friska Clarissa, dan lainnya. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan melaporkan untuk UB TV. Gimana nih teman-teman UB TV? Menarik banget kan beritanya? Nah, kalau kamu masih penasaran tentang FTUB atau Fakultas Teknik di Universitas Brawijaya, kamu bisa langsung aja cek Instagram kita di ftub_official. Dan kamu juga bisa menyaksikan program lainnya di Kampus Plus 62 di YouTube Official UB TV setiap hari Jumat jam 14.30 dan juga hari Minggu jam 1 siang. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita di UB TV. Bye-bye.